guys, kembali lagi bersama saya Esra Lukita. Di dunia ini terdapat banyak sekali hewan, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, mulai dari yang sangat lucu hingga yang sangat menyeramkan. Beberapa di antaranya dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari, dan beberapa di antaranya hanya terdapat pada daerah tertentu dan hidup di alam liar. Hari ini kita akan membahas 5 hewan unik di dunia. Yang pertama yaitu burung syubil. Burung syubil dengan nama latin Balaniceprex adalah burung endemik Afrika yang hidup sejak masa prasejarah. Syubil adalah burung raksasa yang berkerabat erat dengan bangau. Mereka memiliki bulu dan kulit berwarna abu-abu gelap, perut berwarna putih, mata tajam yang berwarna abu kekuningan, dengan paruh besar yang sangat kuat. Syubil dapat tumbuh setinggi 3,5 hingga 5 kaki atau sekitar 1 meter hingga 1,5 meter, dengan lebar sayap jika direntangkan mencapai 8 kaki atau sekitar 2,4 meter. Syubil dapat terbang dengan kecepatan 150 kepakan per menit. Paruhnya yang besar membuat syubil dapat memburu ikan besar, belut, kadal monitor, biawak, hingga anak buaya. Ukurannya yang sangat besar dengan penampilannya yang kental dan berubah, syubil terlihat sangat menakutkan. Dilansir dari National Geographic, syubil tinggal di ekosistem rawa-rawa di Afrika Timur dari Ethiopia, Sudan Selatan hingga Zambia. Mereka termasuk hewan yang hidup lama, dapat bertahan di alam liar hingga umur 35 tahun dan di penangkaran hingga umur 50 tahun. Selain itu, syubil terkenal sebagai hewan yang sangat sabar. Mereka akan diam berdiri selama berjam-jam tanpa bergerak selayaknya patung batu. Syubil akan menutupi kakinya menggunakan kotorannya sendiri, lalu tetap diam, membiarkan ikan-ikan berenang di bawah kakinya. Dengan kecepatan penuh, paruh syubil yang besar menangkap ikan. Syubil merupakan makhluk soliter yang lebih senang hidup sendiri dan menjaga wilayah teritorialnya. Sewaktu muda, mereka akan membunuh saudaranya sendiri agar mendapatkan semua makanan yang disediakan oleh induknya. Sehingga saat dewasa, mereka juga hidup sendiri dan sangat menjaga wilayahnya. Mereka hanya akan kawin sekali dalam setahun dan akan langsung berpisah setelah perkawinan berakhir. Kedua adalah okapi. Meskipun bentuknya yang mirip dengan kuda, kulitnya yang mirip dengan zebra, namun hewan mamalia ini masih sekeluarga dengan jerapah. Hewan yang berasal dari hutan hujan Ituridi Timur Laut Republik Demokratik Kongo ini baru diketahui oleh penduduk setempat pada tahun 1901 dan sudah menjadi hewan khas dari negara Kongo. Seekor okapi dewasa, tinggi tubuhnya bisa mencapai 2 meter dengan panjang sekitar 2,5 meter. Kepala okapi sangat mirip dengan kuda dengan bulu seperti beludru, berwarna merah keunguan dan coklat gelap yang berfungsi sebagai kamuflase untuk bertahan hidup di alam liar. Penampilan okapi yang mirip jerapah terdapat pada garis tubuh bagian depan dan belakangnya. Lidah hewan ini panjang mirip lidah jerapah, hanya saja warna lidah okapi abu-abu kebiruan. Lidah ini bisa mencapai panjang sekitar 36 cm, cukup panjang bagi okapi untuk menjilati kelopak mata serta membersihkan telinganya. Leher okapi relatif lebih pendek dan tebal. Garis-garis putih dan hitam pada kaki adalah bagian tubuh okapi yang mirip zebra. Okapi termasuk hewan herbivora. Makanannya berupa dedaunan, tunas, rumput, bunga,
jamur, dan buah. Dalam sehari, seekor okapi dewasa dapat melahap makanan sebanyak 18 hingga 30 kg. Sebagian besar spesies tanaman yang beracun bagi manusia merupakan makanan bagi okapi. Okapi adalah binatang yang lebih aktif di malam hari. Ketika okapi betina mencapai kematangan, dia akan mengeluarkan suara vokal tertentu untuk mengundang okapi jantan untuk perkawinan. Bayi okapi yang baru lahir dapat mencapai berat 30 kg. Okapi muda tumbuh menjadi okapi dewasa setelah berusia 3 tahun. Pada paruh pertama abad ke-20, populasi okapi diperkirakan sekitar 40.000 ekor. Saat ini, jumlah tersebut menurun menjadi sekitar 10.000 ekor. Terlahir dengan telinga tegak, membuat okapi memiliki indera pendengaran yang sangat tajam. Terdapat satu kelenjar bau di setiap kaki okapi, di mana substansi lengket seperti aspal keluar ke tanah saat dia berjalan sebagai tanda bahwa area adalah wilayahnya. Yang ketiga adalah semut panda. Di dunia ini, serangga khususnya semut menjadi salah satu hewan dengan jumlah dan variasi yang sangat beragam. Tak jarang mereka mempunyai bentuk tubuh yang unik dan lucu. Salah satunya spesies yang lucu dan unik adalah seekor semut yang biasa disebut dengan semut panda atau dengan nama latin Euspinolia militaris. Semut panda pertama kali ditemukan oleh para peneliti pada tahun 1938 di Chili, Amerika Selatan. Semut yang biasanya hidup di pasir atau kerikil ini kini hanya bisa ditemukan di wilayah tropis, terutama gurun seperti di Amerika Selatan bagian barat laut atau Meksiko. Semut panda sebenarnya adalah seekor lebah yang tak bersayap. Disebut dengan semut panda karena warnanya yang sangat mirip dengan panda. Spesies semut ini memiliki perpaduan warna hitam dan putih di bagian tubuhnya. Namun jangan pernah berpikir kalau semut panda ini memiliki tingkah laku lucu seperti panda. Sama dengan seekor lebah, semut panda ini juga memiliki sengatan. Bahkan, sengatan semut panda terkenal sangat mematikan. Karena sengatannya tersebut, semut panda juga kerap dijuluki sebagai co-killer. Hal ini dikarenakan sengatannya mampu melumpuhkan seekor sapi. Untuk membedakan semut panda jantan dengan betina, yaitu bahwa semut jantan biasanya memiliki sayap, sedangkan semut betina tidak memiliki sayap. Untuk urusan hidup, semut panda termasuk yang soliter. Mereka tidak memiliki ratu atau pekerja seperti semut biasanya. Mereka hidup dengan menghisap nektar dan serbuk bunga. Kalau betina akan mencari makan pada siang hari atau diurnal, pejantan baru melek saat malam tiba alias nocturnal. Saat khawatir, mereka akan membuat kicauan yang keluar dari posterior tubuh mereka. Nah, semut dengan ukuran panjang rata-rata 8 mm dan tingginya 2-3 mm ini jangan dianggap remeh ya teman-teman, karena sengatannya bisa berkali-kali lipat dari sengatan lebah biasanya. Yang keempat adalah burung payung. Ada lagi satu jenis burung unik yang dapat ditemui di Amerika Selatan, Ekuador. Burung dengan nama latin Clavaria delphus crunsates ini memiliki ciri khas jambul yang lebar seperti payung, dan di lehernya ada terdapat pial panjang yang menjuntai ke bawah. Panjang pial ini bisa mencapai 35-45 cm,
pada burung payung berkaki panjang, tetapi lebih kecil pada dua spesies yang tersisa, dan ditutupi kulit merah cerah yang telanjang pada burung payung berleher telanjang. Bial ini dapat diulur atau dipendekkan atau digerakkan sesuka hatinya. Burung payung menghasilkan salah satu lagu terdalam, kurang dari 300 Hz di antara burung pengicau. Betina menyerupai jantan, tetapi terlihat lebih kecil dan memiliki jambul dan pial yang berkurang. Mereka memakan buah-buahan, serangga besar, dan kadang-kadang vertebrata kecil seperti kadal. Jantan berkumpul di leks longgar, di mana mereka memanggil dan memperpanjang pial mereka untuk menarik betina pada musim perkawinan. Sarang dibangun sepenuhnya oleh betina yang mengerami dan membesarkan anak-anak ayam tanpa bantuan. Yang terakhir adalah komodo. Komodo atau juga disebut biawak komodo dengan nama latin Varanus comodiensis adalah spesies biawak besar yang terdapat di Pulau Komodo, Rinca Flores, Indonesia. Biawak ini oleh penduduk asli Pulau Komodo juga disebut dengan nama setempat ora. Komodo merupakan spesies terbesar dari famili Varanidae, sekaligus kadal terbesar di dunia, dengan rata-rata panjang 2-3 meter dan beratnya bisa mencapai 100 kg. Komodo merupakan pemangsa puncak di habitatnya, karena sejauh ini tidak diketahui adanya hewan karnivora besar lain selain biawak di seberang geografisnya. Tubuhnya yang besar dan reputasinya yang mengerikan membuat mereka menjadi salah satu hewan paling terkenal di dunia. Komodo jantan lebih besar daripada komodo betina, dengan warna kulit dari abu-abu gelap sampai merah batu bata, sementara komodo betina biasanya berwarna hijau kecoklatan dan memiliki bercak kecil kuning pada tenggorokannya. Komodo muda lebih bervariasi warnanya, dengan warna kuning, hijau, dan putih dengan latar belakang hitam. Di dalam mulut komodo dewasa, terdapat sekitar 60 buah gigi yang bergigi tajam sepanjang sekitar 2,5 cm, yang sering terlepas atau ditanggalkan. Komodo memiliki lidah yang panjang, berwarna kuning kecoklatan dan bercabang. Air liur komodo merupakan salah satu hal yang sering dibicarakan banyak orang, karena kebanyakan orang menganggapnya beracun, seperti bisa ular atau kadal beracun. Bahkan dianggap tidak ada obatnya, baik untuk mencegah maupun menetralkan racun tersebut. Walaupun begitu, hal ini menjadi perdebatan panjang di antara para ahli hewan di dunia. Komodo mampu melihat hingga sejauh 300 meter, namun karena retinanya hanya memiliki sel kerucut, hewan ini tidak dapat melihat dengan baik di kegelapan malam. Komodo mampu membedakan warna, namun tidak begitu mampu membedakan objek yang tak bergerak. Komodo tidak memiliki indera pendengaran, walaupun memiliki lubang telinga. Komodo menggunakan lidahnya untuk mencium bau mangsanya, seperti halnya sebagian besar squamata. Lidah komodo menangkap partikel bau di udara, lalu menaruhnya ke organ di langit-langit mulutnya yang disebut organ Jacobson, yang berfungsi untuk menganalisis tanda-tanda dari bau tersebut. Dengan bantuan angin dan kebiasaannya menolehkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, komodo dapat mendeteksi keberadaan daging bangkai sejauh 4-9,5 km. Lubang hidung komodo hanya berfungsi untuk bernapas, bukan untuk mencium bau, karena komodo tidak memiliki selaput penerima bau di hidungnya. Nah, itu semua hewan unik di dunianya. Bagaimana? Sangat menarik dan sangat keren, bukan? Semoga video kali ini dapat menambah wawasan kita semua, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.